Oke, adik-adik, kali ini kakak akan membahas tentang bilangan bulat ya. Kita lihat mengenal bilangan bulat adik-adik ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif ya. Kemudian ada bilangan bulat 0 dan ada bilangan bulat positif. Nah, kalau negatif itu misalkan negatif 3 ya. Dibacanya negatif 3 adik-adik. Kemudian kalau bilangan bulat 0, 0. Kemudian kalau bilangan positif misalkan 6, 7, 8 gitu ya. Kalau kakak buat garis bilangan seperti ini. 0, di sini ada min 1, di sini ada 1 gitu ya. Kemudian di sini ada min 2, di sini ada 2 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat ada negatif dan ada positif. Ya. Oke, sekarang kita lihat pada garis bilangan supaya adik-adik lebih jelas. Nah, kalau kita buat di garis bilangan ya adik-adik ya, di sini 0 ya. Maka kesini semakin besar, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kesini semakin kecil, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Semakin kecil. Jadi semakin ke kanan bilangan akan semakin besar. Kalau ke kiri maka akan semakin kecil ya. Ke kanan besar dan ke kiri kecil. Nah, urutannya harus dari yang terkecil ya adik-adik ya. Bisa juga sih dari yang terbesar, tapi umumnya kebanyakan dari yang terkecil gitu ya. Kalau dari yang terkecil berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dari terbesar berarti misalkan ini dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keterkecil min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi negatif ini artinya dia berhutang adik-adik ya. Ya, dibandingin yang tidak punya hutang, yang positif maka lebih besar yang positif. Oke. Sekarang penggunaan bilangan bulat macam-macam adik-adik supaya adik-adik tahu apa sih kegunaan kita belajar ini ya. Penggunaan dari bilangan bulat. Penggunaan bilangan bulat. Yuk, apa saja? Yang pertama bisa untuk menyatakan suhu udara. Adik-adik pernah lihat termometer? Jadi kalau di termometer itu di sini ada 0 derajat, kemudian semakin ke bawah semakin kecil, min 1 derajat, min 2 derajat, ke atas semakin besar 1 derajat, 2 derajat dan seterusnya ya. Itu pakai bilangan bulat. Ya. Ini di bawah 0 dan ini di atas 0. Oke, ini bisa menjadi es nih kalau semakin kecil. Kalau ini panas ya, karena semakin besar. Itu menyatakan suhu udara. Kemudian menyatakan hutang atau kerugian. Yang tadi kakak bilang ya, minus itu bisa kita ibaratkan sebagai hutang. Jadi misalkan kakak membeli buku 50.000, kemudian kakak jual dengan harga 40.000, berarti kakak rugi. Ya, rugi berapa? Rugi 10.000 atau bisa ditulis minus 10.000 merugi 10.000 gitu. Itu bisa menyatakan hutang atau rugi. Kemudian bisa juga untuk menyatakan kedalaman. Apa contohnya? Misalkan kita menyelam dalam kedalaman minus 60 meter. Berarti dia menyelam 60 meter di bawah permukaan air laut. Jadi ini air laut. Kalau dia menyelam menyatakan negatif. Itu untuk kedalaman. Kemudian untuk menyatakan langkah juga bisa. Langkah maju atau mundur. Jadi kalau maju itu positif ya, kalau mundur itu negatif. Gitu adik-adik ya. Jadi itulah kegunaan dari bilangan bulat. Kenapa kita harus belajar bilangan bulat ya.
Sekarang kakak berikan contoh beberapa soal supaya adik-adik lebih paham. Oke, misalkan kakak tanya yang pertama, lambang bilangan dari negatif 120. Nah, maka negatif dari 120 bisa dituliskan min 120, gitu ya. Kemudian kalau kakak tanya minus 12 sama min 4, lebih besar yang mana? Tentunya adik-adik kalau di garis bilangan dia setelah angka 0 kan ada min 1, min 2 dan seterusnya. Jadi utangnya semakin banyak maka dia semakin kecil. Ya. Kalau utangnya semakin sedikit maka dia semakin besar. Berarti ini lebih kecil. Ngutang 12 lebih kecil daripada ngutang 4. Jadi min 12 lebih kecil daripada min 4. Gitu ya tanda yang tepat. Kemudian kakak berikan beberapa contoh bilangan, adik-adik urutkan dari yang terkecil. 0, min 8, min 5, 7, 3, 5, 2. Kita urutkan dari yang terkecil. Oke. Ya betul, ada yang jawab minus 8 dulu. Betul, karena dia hutangnya lebih banyak, lebih kecil daripada yang lainnya. Kemudian min 5, betul. Kemudian 0, betul. Setelah 0, 2. Setelah 2, 3. Betul. Setelah 3, 5. Setelah 5, 7. Pandai. Jadi dari yang terkecil dulu. Min 8, min 5, 0, 2, 3, 5, dan 7. Nah, seperti itu adik-adik kita belajar bilangan bulat ya. Jadi sudah tahu ya mana yang negatif, mana yang positif. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan dari bilangan bulat. Oke, sampai bertemu di bab selanjutnya.